Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Untuk cerita kali ini ada satu kisah yang ditulis oleh Filia. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Bertemu Sosok yang Tidak Bernyawa di Gunung Ciremai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan tekan tombol like, subscribe juga bagi yang belum, dan share sebanyak mungkin ke semua teman dan kerabat kalian. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi link yang saya akan sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari rumah Dimas, akhirnya rombongan kami telah sampai di posko pendaftaran. Ini adalah kegiatan wajib bagi kami. Untuk merayakan kelulusan kami, kita berlima telah sepakat memilih Gunung Ciremai untuk pendakian kami kali ini. Setelah melakukan pendaftaran yang diurus oleh Dimas, kami berlima mulai naik via jalur Apuy. Dimas adalah pemimpin dalam perjalanan kami kali ini. Bukan tanpa alasan, si doi memang asli orang sini. Dan sudah beberapa kali pria bertubuh tegap ini naik turun ke Gunung Ciremai. Aku, Nadine, dan Rita berjalan di belakang Dimas. Sementara teman kami satu lagi di barisan paling belakang sebagai sweeper, yaitu Hangga. Ini adalah pendakian kami yang kedua kalinya. Namun tidak dengan Nadine. Dia baru pertama kali naik gunung, maka tidak heran jika dia sudah tidak sabar menanti hari itu tiba. Sebagai pemimpin dalam kelompok kami, Dimas mewanti-wanti teman-temannya agar selalu berhati-hati dalam bersikap maupun berucap. Terlebih lagi Nadine yang sepertinya sangat antusias, takut bocah itu keceplosan saking senangnya jika nanti tiba di puncak atau kelelahan saat naik. Kami selalu mengingatkannya untuk tidak bersikap yang tidak senonoh. Jalan setapak mulai kami telusuri. Kicauan burung-burung yang saling bersahutan terus terdengar seakan menyambut kedatangan kami. Sepoi-sepoi angin berhembus membelai lembut wajahku, membuat rambut-rambut kecil yang tertinggal dari kunciran berayun-ayun manja di wajahku. Tidak terasa kini kami sudah sampai di pos 2. Kami pun beristirahat di sini untuk membasahi tenggorokan dengan persediaan air. Tidak lupa juga untuk mengisi kebutuhan karbohidrat agar tenaga kami kembali berkumpul untuk bekal perjalanan. Kurang dari 30 menit kami kembali naik menuju pos 3. Kami berusaha agar sampai di puncak sebelum gelap, maka dari itu kami berangkat pukul 5 pagi. Ternyata naik gunung itu capek juga ya teman-teman, keluh Nadine. Ingat loh Nad, gak boleh ngeluh, apalagi ngomong yang enggak, ucap Dimas dengan lembut seraya memberi peringatan kepada Nadine dengan halus. Iya Dim, tenang aja, gue masih inget kok. Lagi pula gue gak bakalan nyesel minta ikut kalian, jelas Nadine. Syukur deh kalau gitu, Rita menimpali dengan sedikit jutek. Karena memang Rita lah yang paling khawatir dengan Nadine. Mengingat Nadine anak mamih yang jarang beraktivitas di luar ruangan. Kami masih terus berjalan hingga sampailah di pos 5. Nadine meminta untuk istirahat sejenak. Kami pun memberi waktu 15 menit untuk beristirahat. Karena dia memang terlihat sangat kelelahan. Udah 15 menit nih, yuk jalan lagi. Hangga meminta untuk segera lanjut. Dimas melirik Nadine yang masih terlihat betah duduk di bawah rindangnya pepohonan. Ya udah yuk lanjut, tapi kalian duluan aja, nanti gue cepat nyusul deh. Serius loh Nad, jangan lama-lama, jangan sampai kepisah dari kita. Dimas memperingati. Mereka pun jalan lebih dulu, 5 menit telah berlalu, akan tetapi Nadine belum juga menampakkan dirinya. Akhirnya aku berniat menjemput Nadine agar segera menyusul rombongan.
sementara mereka menunggu di bawah pohon tidak begitu jauh dari pos 5. Dalam perjalanan menyusul Nadine yang sudah tertinggal lumayan jauh, aku menemukan Nadine berjalan tapi tidak sesuai dengan jalurnya. Nad, lo mau kemana? Kesini nih. Teriakku pada Nadine. Tapi Nadine tidak menggubris, ia terus berjalan. Dengan cepat aku segera menyusulnya. Nad, lo ngapain kesini? Aku menupuk pundaknya. Setelah dia membalikkan badan, aku kaget ternyata dia bukan Nadine, melainkan pendaki lain yang kukira Nadine. Perasaan tadi beneran Nadine, kenapa berubah jadi orang lain ya? Sudahlah, mungkin karena efek kelelahanku. Pikirku. Maaf, aku bukan Nadine. Ucap perempuan itu. Sorry, salah orang, kirain teman gua Nadine. Aku Nindi. Ucapnya dengan ramah sambil mengulurkan tangannya. Aku Gita dari Jakarta. Aku menjabat tangannya. By the way, kamu kenapa sendirian di sini? Tanyaku. Iya nih, aku terpisah dari rombongan. Jawab perempuan berparas ayu khas Pasundan itu. Aku tadi nyusul teman juga yang terpisah dari rombongan. Yuk gabung kita aja. Teman-teman gua udah nunggu di atas tuh. Dia pun mengangguk. Sebelum menyusul teman-teman yang lain, aku dan Nindi kembali ke pos 5 yang lokasinya tidak jauh dari sini untuk menyusul Nadine. Tapi rupanya gadis itu sudah tidak ada di sini. Mungkin sudah menyusul teman-teman di atas. Aku dan Nindi pun segera naik ke atas menyusul rombongan. Namun sayang sekali, aku tidak menemukan mereka. Hingga aku pun berjalan terus sampai ke pos 6, tapi belum juga menemukannya. Bagaimana bisa mereka berjalan duluan ke puncak tanpa menungguku dulu? Gerutuku sambil kesal. Hari sudah terlanjur sore. Kini langit yang sebelumnya berwarna orange perlahan berganti menjadi gelap. Karena sudah memasuki waktu maghrib, maka aku dan Nindi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tidak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan. Kami menuju puncak. Anehnya, 2 jam sudah berlalu, tapi kami belum sampai juga di puncak. Padahal menurut penjaga pos pendaftaran tadi, jarak dari pos 6 sampai puncak hanya sekitar 1 jam saja. Aku berusaha berpikir positif dan tetap berjalan. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Mendadak udara berhembus lebih dingin, menembus jaket yang kukenakan meskipun tebal. Setetes demi setetes air jatuh, membasahi dedaunan yang sedari tadi bergerak kian kemari. Sebelum gerimis romantis ini berubah menjadi hujan deras, Nindi mendirikan tenda untuk kami berteduh. Aku pun membantunya. Untung saja ada lahan kosong yang layak untuk kita ngecamp di sana. Kulihat jam melingkar erat di pergelangan tanganku menampilkan angka 20.38. Aku dan Nindi sempat berbincang-bincang kecil sebelum akhirnya aku tertidur. Sayang sekali padahal aku ingin segera menyusul temanku yang sudah ada di puncak. Masih kupejamkan mata ini, kurasakan tubuhku menggigil, sangat dingin. Kini tubuhku sedikit terguncang, serasa ada yang menggerakkan, aku pun terbangun. Sepasang mata ini terbelalak melihat beberapa orang di sekitar mengelilingiku. Rupanya malam sudah berlalu, hingga keberadaanku terlihat oleh mereka. "Mbak, sudah sadar?" Tanya salah satu di antara mereka. Aku masih mencerca pikiranku, berusaha mengingat apa yang sudah terjadi. Mengapa tiba-tiba aku dikelilingi banyak orang? Bukannya semalam aku tidur di tenda Nindi dengannya. Bagaimana bisa sekarang aku terbangun tanpa alas dan tenda? Setelah kita saling menjelaskan, aku bergabung dengan mereka untuk naik ke puncak. Mereka adalah pendaki lain yang mengira aku pingsan karena melihatku terbaring seorang diri tanpa tenda dan alas. Karena khawatir, mereka membangunkanku. Kini beberapa pertanyaan masih mengganjal di benakku. Kemana perginya gadis yang semalam tidur denganku itu? Dia pergi tanpa membawa carrier? Masa iya dia lupa? Lalu bagaimana dia mengeluarkanku dari tendanya? Sudahlah.
Sebentar lagi aku akan bersenang-senang dengan teman-temanku yang lain di puncak. Mungkin saja Nindi juga sudah di puncak. Aku akan mengembalikan carrier miliknya. Akhirnya tibalah kami di puncak. Alangkah senangnya aku bertemu dengan mereka. Ya ampun Git, lo kemana aja? Tanya Rita. Kita baru aja mau cari elu. Untung aja lu udah kesini duluan. Hangga menimpali. Lagian, gimana bisa kamu ngilang gitu aja dari kita sih, Git? Semua khawatir loh. Ucap Dimas. Loh, menghilang gimana? Kan kalian duluan yang ninggalin gua waktu jemput Nadine. Aku pun menjelaskan lebih detail apa yang terjadi. Betapa terkejutnya aku setelah mendengar apa yang mereka jelaskan juga. Kita sama-sama bingung. Mereka bilang kemarin sore tidak ada hujan dan lebih kagetnya lagi, mereka bilang aku sudah menjemput Nadine. Lalu kembali dengan mereka. Setelah itu aku bersikap aneh dan ketika sampai di puncak tiba-tiba aku menghilang, namun mereka baru sadar setelah hampir malam. Aku juga menceritakan tentang Nindi yang hilang begitu saja dengan meninggalkan carrier-nya. Jadi ini carrier mau kita apain, Dim? Tanyaku pada Dimas. Coba deh kita lihat isinya. Siapa tahu di situ ada petunjuk atau alamat biar kita bisa balikin carrier-nya. Hangga memberi usulan. Nah, setuju. Kalau kita bisa balikin ya balikin aja. Dimas memperjelas. Setelah kita membuka carrier tersebut, kami menemukan petunjuk berupa kartu pelajar yang tertera namanya. Rupanya gadis itu beralamat tidak jauh dari kampung Dimas. Kami pun bertekad untuk mengembalikannya. Hari itu telah berlalu. Kami menetap di puncak semalam lagi. Dan paginya sebelum pulang ke rumah Dimas, kami akan mampir dulu ke rumahnya Nindi untuk mengembalikan carrier miliknya. Perjalanan turun semua sesuai rencana. Hingga kini kami tiba di rumah Nindi. Assalamualaikum. Dimas mengetuk pintu rumah yang tertutup. Tidak lama kemudian, pintu dibukakan oleh wanita parubaya. Mungkin dia ibunya Nindi. Waalaikumsalam, neangan saha tuh Jang? Jawabnya dengan bahasa daerah. Nindinya ada bu. Tanyaku pada perempuan parubaya itu. Memangnya ada perlu apa? Kita mau balikin ini, Bu. Kemarin kami ketemu di puncak tapi dia pergi gitu aja tanpa membawa carrier-nya. Ucap Dimas. Namun kami heran. Raut wajah ibu Nindi tiba-tiba terlihat sedih. Kami pun kebingungan pada waktu itu. Maaf Bu, Ibu kenapa sedih? Terima kasih kalian sudah mau mengembalikan barang milik Nindi. Kalau kalian mau bertemu dengannya, mari ikut ibu. Dia mengajak kami pergi ke pekarangan belakang rumahnya. Alangkah terkejutnya kami setelah ibu Nindi menunjukkan batu nisan yang bertuliskan nama Nindi Rahmawati. 1 bulan yang lalu Nindi naik ke puncak Ciremai bersama teman-temannya. Tapi di tengah perjalanan turun, dia terpisah dari rombongan. Setelah melakukan pencarian selama 5 hari, Nindi ditemukan sudah tidak bernafas lagi. Ibu Nindi memberikan pernyataan tidak terduga. Kami semua kaget, dan aku pun paham dengan semua kejadian janggal yang menimpa kami. Terlebih aku. Setelah mengetahui kenyataannya, aku memaklumi atas apa yang menimpaku. Yang terjadi kemarin tidak usah khawatir. Nindi hanya ingin minta tolong pada kalian supaya barang miliknya kembali ke rumahnya. Ucap ibu itu kami pun memaklumi. Tidak kusangka ternyata gadis yang tidur denganku kemarin malam rupanya manusia yang sudah tidak bernyawa. Bahkan aku sempat menjabat tangannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini bisa menghibur dan bisa diambil sisi positifnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Tajuk Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.